Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih, Kau sungguh baik Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini Kau berkati kami. Terima Betapa besar kasih-Mu, Kau selamatkan hidupku. Salib terangmu, namamu berpaling untuk membelaku, untuk membelaku. Hidupku hanya bagimu,
Semua yang siap memuji Tuhan, semua yang percaya kepada Tuhan, semua yang siap bersorak-sorak untuk kemuliaan nama Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom jemaat Tuhan yang ada di ruangan ini maupun jemaat Tuhan yang ada di rumah. Berikan kemuliaan yang paling banyak untuk Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Diberkatilah kita yang datang dalam rumah Tuhan, dalam hadirat Tuhan pagi hari ini. Kita mau nyatakan kebaikan Tuhan lewat pujian kita, bukti karya Tuhan nyata dari hari ke hari yang kita lewati. Yeah, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Bukti karya-Mu nyata. Dari hari ke
lebih dari harta kita. Dia segala-galanya buat saya dan saudara pagi hari ini. Dia angkat sakit kita. Dia angkat beban hidup saya dan saudara pagi hari ini. Apa kebutuhanmu? Apa pergumulanmu? Firman Allah katakan, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku, Yesus, akan memberikan kelegaan buat kita semua pagi hari ini. Siapkan hati kita. Kita menerima firman Tuhan yang lebih berkuasa, memberkati hidup saya dan saudara. Haleluya. Tuhan, tunjukkan kasih setia Tuhan. Dia menyediakan apa yang kita perlu pagi hari ini, saat ini, dimanapun, kapanpun. Dia Bapa yang setia. Apa kau setia, Bapa, kau mulia.
setia, kau mulia, kudus sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur punya Bapa yang setia, Bapa yang peduli, Bapa yang selalu memperhatikan kami. Engkau yang telah mengangkat segala beban, segala sakit penyakit, pergumulan-pergumulan hidup kami, karena Engkau sudah pikul di atas kayu salib lewat pengorbananmu Tuhan. Kami percaya kami boleh mengalami akan kemenangan dari Tuhan. Saatnya untuk kami akan mendengarkan firman-Mu. Kuduskan kami, kuduskan hamba-Mu, kuduskan umat-umat-Mu ya Tuhan, yang mengikuti ibadah lewat rumah mereka masing-masing, agar sama-sama kami diberkati oleh Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu pagi hari ini. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Kita bersyukur, kita berterima kasih kembali kepada Tuhan. Kita masih diberikan kesempatan bersama-sama memuji, menyembah, meninggikan Tuhan, dan juga kita akan sedia mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan, bahwa kita punya Bapa yang setia, Bapa yang peduli, Bapa yang memperhatikan hidup kita, yang membawa kita kepada kemenangan yang satu, kepada kemenangan yang selanjutnya. Kita percaya bahwa kita punya Allah yang luar biasa, yang tidak membiarkan kita bergumul sendiri, karena Tuhan juga telah menjadi gembala yang setia, ya, gembala yang memperhatikan setiap pergumulan-pergumulan hidup kita. Mari kita akan bersama-sama akan membaca firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 10. Kita akan melihat kepastian keselamatan yang sudah dikerjakan oleh Yesus lewat saudara dan saya. Kita akan membaca bersama-sama di dalam Yohanes pasal 10. Kita akan membaca ayat 27 hingga ayat yang ke-28. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Yang di rumah juga boleh mengikuti sambil bangkit berdiri, membaca firman Tuhan, menghormati firman Tuhan, supaya sama-sama kita diberkati Tuhan. Kalau Bapak Ibu sudah ketemu, kita baca bersama-sama dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-28. 2, 3. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Sama-sama kita katakan amin.
Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kepastian keselamatan di dalam Yesus sangat luar biasa. Saya berulang kali mengatakan bahwa tidak ada pemimpin di dunia ini yang menjamin soal keselamatan kekal. Pemimpin di dunia ini mungkin bisa menjanjikan akan harta, pangkat, kedudukan, tetapi soal keselamatan ini hanya Yesus satu-satunya. Tidak ada di dunia ini yang bisa menjamin manusia bisa memiliki sorga. Tidak ada seorang pemimpin di dunia ini yang bisa menjamin bahwa mengikut dia akan bersama-sama dia di sorga. Hanya Yesus. Nah, di ayat ini firman Tuhan katakan dia menempatkan kita sebagai domba-domba dan dia sebagai gembala. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan dikatakan sebagai domba. Nanti saudara kalau mau baca lagi bisa lihat di pasal 10 mulai ayat 1 dan seterusnya, satu perikop ini Tuhan menempatkan jemaat atau umat Tuhan itu sebagai domba gembalaan. Firman Tuhan katakan di sini, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Ya, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Jadi gembala yang baik yaitu Yesus Kristus, dia katakan dia mengenal nama satu domba-dombanya. Setiap nama domba-dombanya dikenal oleh gembala yang baik. Kita nyanyikan tadi sebagai Bapa yang baik, Bapa yang setia. Dikatakan di sini bahwa mereka yang dikenal oleh Tuhan, dikatakan di sini mereka mengikut aku, ya. Jadi mereka mengikut Tuhan, mendengarkan Tuhan, tetapi juga mengikut Tuhan. Banyak orang menjadi pendengar saja, tapi tidak menjadi pengikut Tuhan. Artinya niru Tuhan, niru gembala yang baik. Nah, rupanya orang-orang yang meniru gembala yang baik itu di sini dikatakan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Jadi ada perlindungan, ada janji perlindungan Tuhan, ada janji keselamatan dari Tuhan bagi orang yang ditempatkan Tuhan, dipilih Tuhan, dipanggil oleh Tuhan menjadi umat pilihannya. Ditempatkan sebagai posisinya sebagai domba-dombanya Tuhan. Domba yang dikenal oleh Tuhan. Makanya kalau kita kerjaan yang sedang terus dikerjakan oleh Yesus sampai dengan hari ini adalah bersyafaat. Jadi bersyafaat untuk domba-dombanya, saudara. Gembala yang baik, dia memperhatikan domba-dombanya, dia menyebutkan nama-nama, dia kenal setiap nama dombanya. Sehingga di sini dikatakan, aku memberikan hidup yang kekal. Ini jaminan luar biasa di dalam Yesus. Dia memberikan jaminan kekekalan bersama-sama dengan dia. Ya. Lalu yang selanjutnya dikatakan, mereka pasti tidak binasa. Nggak ada lagi kata mudah-mudahan kamu selamat, mudah-mudahan kamu masuk surga, moga-moga kamu masuk surga. Tapi di dalam Yesus, ketika kita ikut Tuhan dengan benar, ketika ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita jadikan dia sebagai gembala yang dipanut, kita ikutin dia, apa yang diajarkannya, apa yang diperintahkannya, ditunjukkannya, ini kita ikuti dengan benar. Inilah kepastian.
Nah, saudara mungkin akan bertanya, kira-kira saya bagaimana? Bisakah saya bersama-sama dengan Tuhan? Ya, tanya kepada diri kita. Sudahkah kita mengikut Tuhan, mendengarkan Tuhan? Oh sudah, saya sudah dengar firman, saya sudah dengar ajaran-ajaran Tuhan. Cuma diikuti enggak gitu? Karena di sini dikatakan, saya ulangi, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut. Jadi ngikut Tuhan, ngikut Yesus, ngikut ajaran-ajaran Yesus. Injil jelas sekali, makanya dikatakan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang. Injil adalah kekuatan. Artinya ketika kita ikut Injil, ikut Yesus, Injil ini kan kisah tentang Yesus Kristus. Artinya kalau kita ngikutin Yesus, kepastian keselamatan itu ada. Jadi jangan saudara berkata, oh mudah-mudahan saya bisa selamat, mudah-mudahan saya masuk surga. Jangan. Yakin asal kita ngikut Yesus, kecuali kalau kita nggak ngikut Yesus. Yesus bilang ke timur, ya kita ke timur. Yesus bilang ke barat, kita ke barat. Jangan Yesus bilang ke timur, kita ke barat. Nah ini mungkin yang nggak punya kepastian keselamatan. Oh saya KTP saya sudah Kristen. KTP tidak bisa menjamin keselamatan saudara. Oh memang KTP kita Kristen, tetapi kalau kita tidak menjadi pengikut Tuhan, maka bisa dikatakan keselamatan itu belum pasti dalam diri kita. Makanya kenapa di Perjanjian Lama, di Mazmur 23 dia menyampaikan tentang gembala, bagaimana gembala menuntun domba-dombanya, membawa domba-dombanya supaya domba-dombanya terpelihara dengan luar biasa saudara. Sehingga kalau kita tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang luar biasa di sini dikatakan mereka pasti tidak akan binasa. Boleh kita katakan kepada teman kita, kita pasti tidak binasa. Haleluya. Yakin nih bahwa tidak binasa kita. Karena apa? Kita ngikutin Tuhan. Banyak orang karena takut corona nggak lagi ikutin Tuhan, saudara. Iya kan? Tuhan bagaimanapun Tuhan bilang kamu harus beribadah. Ya. Oh ada larang, tidak dilarang. Sebetulnya ibadah itu nggak dilarang, saudara. Hanya kita harus menjaga, harus kita mengikuti protokol kesehatan itu aja. Orang banyak sekali gereja-gereja ketakutan nggak ibadah. Di Demak ini aja banyak gereja yang nggak ibadah, saudara. Padahal Alkitab menuliskan dalam kitab Keluaran, kamu harus beribadah kepada. Ini Tuhan yang bicara, saudara. Kecuali kalau kita sudah tahu bahwa ini klaster, ada klaster corona di situ, kita gabung dengan mereka yang mungkin kita bunuh diri namanya. Saya merasa di sini masih aman-aman aja, asal kita sama-sama menjaga, ya. Saya kira tidak masalah, saudara. Ini Tuhan yang bicara, ibadah ini penting. Kemarin kita sudah baca bahwa ibadah itu berguna dalam segala hal, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Banyak orang menjadikan corona ini sebagai alasan. Nah ini yang saya takut, saudara. Jangan sampai Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Oh saya kan KTP Kristen. Oh saya kan pelayan Tuhan. Saya majelis. Tapi kalau sedang nggak ibadah, mungkin sudah berkata, oh saya ibadah di rumah. Oke, benar nggak ibadah? Kalau ibadahmu di rumah seperti kita beribadah di rumah Tuhan, yes, benar. Karena memang anjuran juga begitu. Yang penting kita ikuti. Yang penting ini mana ibadah kita ikuti dengan benar, saudara. Ya, saya sering katakan kalau ibadahnya jam 8 ya siap diri jam 8 sudah di depan kamera gitu. Dan dalam posisi kita beribadah.
Jangan kita pakai kaos oblong, kita ngikuti ibadah. Saudara, kita berikan penghormatan sekalipun hanya lewat streaming, lewat live, lewat kamera. Oh, Pak Pendeta nggak lihat saya nggak lihat. Tapi ingat, Tuhan sedang lihat saudara. Benarkah engkau beribadah atau tidak? Tuhan yang lihat kalau engkau sedang beribadah atau tidak. Ini masalahnya, karena di sini dikatakan jaminan kepastian keselamatan itu adalah orang-orang yang ikut Tuhan, ikut ajaran-ajaran Yesus. Nah, ini yang luar biasa saya ingin bahas di bawah, di pasal 10 ayat 28 bagian yang terakhir di situ. Coba kita perhatikan apa kata Tuhan di sini. Pertama, mereka pasti tidak binasa. Lalu yang selanjutnya dikatakan ayat 28, seorang pun, mulai dari seorang pun, 2, 3, seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Nggak ada yang bisa rebut kita di tangan Tuhan. Nah, siapa yang ada di tangan Tuhan? Siapa yang ada dalam genggaman tangan Tuhan? Mereka yang ngikutin Tuhan. Amin. Kalau nggak ngikutin Tuhan, Tuhan biarkan. Masalah silahkan hadapi sendiri. Pergumulan hadapi sendiri. Buktinya bagaimana orang ada di dalam tangan Tuhan. Bagaimana orang ada dalam perlindungan Tuhan. Bagaimana orang mengikut Tuhan. Mereka yang seperti ini, saudara. Ketakutan di mana-mana. Saudara dan saya diberikan keberanian percaya untuk mendekat dengan Tuhan. Ini hari-hari terakhir, saudara. Bukan hari-hari kita main-main lagi dengan Tuhan. Hari persiapan. Saya katakan silakan saudara bekerja. Silakan saudara menggantungkan cita-citamu setinggi langit. Tapi ingat, hari-hari ini adalah hari-hari persiapan kita untuk menyambut kedatangan Tuhan. Biarlah kita di pekerjaan tetap bekerja, tetapi kita dalam posisi sebagai domba-domba yang selalu mengikut Tuhan kita. Di pekerjaan kita masih dilihat sebagai domba, bukan sebagai kambing, saudara. Amin. Kita sebagai domba-dombanya Tuhan. Masih ingat kelompok domba? Beberapa bulan lalu saya sampaikan bagaimana orang-orang yang di kelompok domba itu sebelah kanan, bagaimana sebelah kiri. Matius pasal 25 ya. Domba di sebelah kanan yang Tuhan berkata, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang sudah disediakan bagimu. Makanya dikatakan ibadah itu mengandung janji baik untuk hidup ini maupun yang akan datang. Hari-hari ini pun Tuhan menjanjikan perlindungan buat kita. Tuhan menjanjikan berkat buat kita. Bahkan di sini ayat bagian terakhir dikatakan tidak ada seorang pun yang merebut. Tidak ada satu kekuatan yang merebut kita dari tangan Tuhan. Karena Tuhan sudah berjanji untuk melindungi kita. Tuhan berjanji untuk memproteksi hidup kita. Bahkan Alkitab menuliskan dia mengirimkan malaikat-malaikatnya berkemah di sekeliling umat-umat Tuhan. Karena apa? Karena kita ngikutin dia, nggak dibiarkan. Amin, saudara. Kau tunjukkan kasih setiamu. Apa? Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia. Bapa, kau setia.
Tuhan ini dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tidak ada akhirnya, saudara. Selama kita bergantung pada Tuhan, selama kita melekat dengan Tuhan, selama kita mengikuti Tuhan, maka perlindungan Tuhan, kesetiaan Tuhan itu akan nyata dalam hidup kita, saudara. Karena Tuhan itu adalah kekuatan hidup kita. Tidak ada yang dapat merebut kita dari tangan Tuhan. Mazmur 118, coba kita lihat. Mazmur 118, kita baca pada ayatnya yang ke 15. Kalau Bapak Ibu sudah ketemu, kita baca bersama. Haleluya. Ayat 15, 16. 2, 3. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Dia perkasa, kuat, sangat kuat, saudara. Makanya tadi dikatakan tidak ada yang dapat merebut, karena di tangan Tuhan itu ada kekuatan, saudara. Ada keperkasaan. Dia nggak akan biarkan kita dihancurkan oleh si jahat, saudara. Kalau kita ada dalam perlindungan Tuhan, saudara nggak akan dibiarkan. Dia tidak biarkan kita bergumul sendiri, hadapi masalah persoalan kita dengan kekuatan kita. Tetapi dia menemani, dia berjanji bersama kita, sehingga dia katakan Immanuel, Allah beserta kita, Allah bersama kita, saudara. Karena apa? Dia kuat. Dikatakan suara sorak-sorai kemenangan. Akan terjadi di mana suara sorak-sorai kemenangan? Di kemah orang-orang benar. Siapa orang-orang benar? Mereka yang ikut Yesus, yang ikuti ajaran Yesus. Dikatakan mereka adalah orang-orang benar. Makanya Tuhan katakan, marilah kepadaku yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Karena apa? Dia punya power, dia punya kekuatan, dia punya kuasa, dia punya kekuatan untuk menopang, menolong, mengangkat. Bahkan di sini dikatakan meninggikan kita. Tangan kanan Tuhan berkuasa untuk meninggikan, naik level, next level. Dia naikkan kita, dia naikkan kita, dia tingkatkan kita. Bisa saja dia juga berkati kita, ya. Dia bawa kita di tempat yang tinggi, saudara. Dan saya yang mengatakan, ini firman Tuhan yang mengatakan, saudara, ya, tangan Tuhan melakukan keperkasaan, tangan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan Tuhan berkuasa untuk meninggikan kita, saudara. Ngangkat kita, nggak usah ngangkat diri kita. Kita nggak kuat ngangkat diri kita, saudara. Ya, hanya Tuhan yang bisa ngangkat, hanya Tuhan yang bisa mempromosikan kita. Yang penting ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, jadilah domba yang mendengarkan gembalanya. Ya, kalau kami gembala-gembala gereja, gembala-gembala jemaat, banyak kekurangan, kelemahan. Tapi lihat Yesus, dia gembala yang baik, saudara. Namun sedikit lebih banyak kita berupaya juga niru Yesus, saudara. Tadi dikatakan gembala mengenal domba-dombanya. Saya juga berupaya, ya, mengenal nama domba-dombanya. Jadi semua jemaat Tuhan yang di sini, baik yang masih hadir maupun yang sudah tidak hadir, bahkan ada yang sudah puluhan tahun tidak hadir bersama kita di sini, masih saya ingat, saudara. Karena ada yang sudah 10 tahun, 15 tahun pindah, masih ada di memori sini. Saya masih doakan satu-satu. Tapi ada orang yang berbicara kepada saya, Pak, kenapa itu kan sudah lama sekali pindah gereja, kenapa kok Bapak masih mendoakan? Ada yang begitu, ya. Mau doakan aja yang masih bersama-sama. Loh, mendoakan kan Tuhan bilang musuh saja didoakan.
Musuh saja diberkati, apalagi yang tidak memusuhi kita, saudara. Ya, saya ingat semua, mulai dari yang paling tua sampai yang paling muda, saudara. Saya masih ingat nama-namanya. Saya mau belajar dari Tuhan, gembala mengenal domba-dombanya. Jadi ketika ada yang tanya itu anaknya siapa namanya, saya masih ingat, saudara. Ya mungkin karena masih jemaatnya sedikit ya. Jadi jemaatnya sedikit, saya masih ingat nama-nama. Kalau jemaatnya sudah besar nggak tahu ya. Tapi tetap saya berupaya. Kalaupun Tuhan percayakan lebih banyak ya, pasti Tuhan akan mampukan saya. Ya. Saudaraku yang kasih, karena ada cerita, ada satu jemaat bercerita bahwa ketemu dengan pendetanya di mall. Shalom Pak Pendeta, Pak Gembala. Maaf siapa ya? Saya jemaatnya Bapak. Oh iya, shalom. Jadi gembalanya nggak kenal sama jemaatnya, saudara. Karena mungkin saking banyaknya ya. Karena nggak pernah ketemu gembala, nggak pernah salaman sama gembala, ya. Saudara kenal gembala? Oh kenal. Saudara kenal saya kan? Nama saya siapa? Nah, saya kenal saudara nggak? Kenal. Saya tahu semua nama-namanya. Tapi kalau mungkin gereja yang sudah ribuan ya, belum tentu gembalanya kenal sama jemaatnya. Ya, sehingga makanya tadi ada cerita ketemu di mall, dia nggak kenal itu domba-dombanya. Tuhan percayakan kepada. Kita masih ingat pada waktu Tuhan Yesus kasih makan 5.000 orang, ya, ada kelompok 150, Tuhan suruh duduk masing-masing ke dalam penggembalaan. Saya tidak tahu ada makna apa di sana, mungkin supaya bisa mengenal, ya. Apalagi mendoakan, saudara ya. Gak kenal nama kita, bagaimana bisa mendoakan? Kalau Tuhan mendoakan, saya tiap hari, ya saya mendoakan nama-nama saudara. Saya berupaya belajar, saya bukan meninggikan diri saya, tapi saya belajar begitu, saudara. Ya jangan sampai ada yang nggak ingat ya. Saya berupaya Tuhan jangan sampai cepat pikun. Saya berdoa supaya saya tetap diberi fresh, ingat semua nama-nama jemaat. Karena ini tanggung jawab, tadi dikatakan gembala mengenal domba-dombanya. Itu Tuhan. Saya berharap kita juga akan mengalami hal yang sama, berkat yang sama. Lalu saudara, saya tambahkan sedikit, kita melihat apa yang dapat kita terima dari Tuhan sebagai gembala yang baik. Kita lihat dalam kitab Yesaya. Yesaya pasalnya yang ke-41. Yesaya 41 mulai ayatnya yang ke-13, cukup panjang namun saya ingin baca ayat ini. Israel hamba Tuhan. Mulai ayatnya yang ke-13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel, akulah yang menolong engkau. Demikianlah firman Tuhan. Ya, dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Sesungguhnya aku membuat engkau menjadi papan pengirik yang tajam dan baru dengan gigi 2 jajar. Engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya, dan bukit-bukit pun akan kau buat seperti sekam. Engkau akan menampi mereka, lalu angin akan menerbangkan mereka dan badai akan menyerakkan mereka. Tetapi engkau ini akan bersorak-sorai di dalam Tuhan dan bermegah di dalam yang Maha Kudus Allah Israel. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada. Lidah mereka kering, kehausan. Tetapi aku, Tuhan, akan menjawab mereka, dan sebagai Allah orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul, dan membuat mata-mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga,
dan memancarkan air dari tanah kering. Aku akan menanam pohon aras di padang gurun, pohon penaga, pohon murad, dan pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon sanobar di padang belantara dan pohon berangan serta pohon cemara di sampingnya, supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini, ya, dan yang Maha Kudus Allah Israel yang menciptakannya. Jadi kita punya Allah yang bisa melakukan yang mustahil bagi manusia. Dia dapat dengan kekuatan tangannya untuk menyediakan, memperhatikan, sehingga saudara di sini dikatakan semua orang melihat dan mengetahui dan memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini. Orang ingin alami akan kehebatan tangan Tuhan. Sekali lagi, dengarkan Dia. Dengarkan, oh saya sudah mendengar. Tetapi lanjutannya, ikuti Dia. Selama kita mengikuti Yesus, selama kita mengikuti firman-firman-Nya, tidak menolak firman, tidak menyimpang dari firman, disitulah letak kekuatan Tuhan akan nyatakan dalam hidup kita. Yang mustahil bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mungkin orang bilang, oh sudah tertutup jalan. Hari ini Tuhan sedia untuk buka jalan buat saudara. Mungkin orang merendahkan engkau, mungkin di pekerjaan merendahkan kita, tapi ingat, Tuhan sanggup untuk meninggikan kita. Dia juga sanggup membawa kita untuk terbang tinggi bersama Dia, melintasi puncak-puncak bukit di dunia ini dengan kendaraan kemenangan. Kemana? Keselamatan Tuhan sudah sediakan buat kita. Maka mari Bapak Ibu, tidak usah takut dengan apapun yang ada di dunia, termasuk dengan corona ini. Asalkan kita mengikuti protokol kesehatan, ya mari kita dekatkan diri kita dengan Tuhan. Ya mungkin yang di rumah, tidak masalah saudara di rumah. Yang penting yang kau perhatikan, ikut Tuhan, ya beribadah kepada Tuhan sekalipun memang di rumah, nggak apa-apa. Yang penting kita connect dengan Tuhan, kita nyambung dengan Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan kita ikuti dengan benar. Saya yakin hari ini, hari kemenangan akan Tuhan nyatakan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita juga untuk menyembah Dia setelah kita mendengarkan firman Tuhan. Karena kita perlu hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Tadi sudah firman Tuhan katakan, tidak ada kekuatan yang bisa merebut dari tangan Tuhan selama kita mendengarkan Dia, selama kita mengikuti Dia. Kita mau nyanyikan pujian ini. Kita bangkit berdiri saudara. Yang di rumah bangkit berdiri juga, agar sama-sama kita akan menerima kemenangan dari Tuhan. Kita mau nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh, bahwa kita punya gembala yang baik, gembala yang memperhatikan kita, gembala yang peduli dengan hidup kita, bahkan yang menjamin kekekalan bersama-sama dengan Tuhan. Irama takaya rama, haleluya. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan.
saudara. Nyanyikan ku di tanganmu dengan iman, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Amin. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggal. Musik memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pujian ini mengatakan bahwa kita ada di tangan Tuhan, kita di pikiran Tuhan, kita ada di hatinya Tuhan, saudara. Umat yang percaya mendengarkan Tuhan, pengikut-pengikut Tuhan. Pujian ini juga mengatakan bahwa kita tidak akan pernah dibiarkan sendiri, tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Percaya bahwa kita punya Tuhan yang peduli akan hidup kita. Jangan kita putus asa dengan masalah, dengan persoalan, dengan sakit penyakit, dengan apapun yang kau sedang hadapi dalam hidup ini. Hari ini yakinkan di hatimu bahwa kita punya Tuhan yang sudah bersedia untuk menggenggam kita, memegang hidup kita. Kita ada di dalam tangan Tuhan, di tangan Tuhan yang penuh dengan keperkasaan, yang sanggup mengangkat, yang sanggup meninggikan kita. Haleluya, haleluya. Nyanyikan dengan iman sebagai ungkapan hati kita bahwa kita percaya bahwa kita ada di tangan Tuhan. Tidak ada kuasa yang bisa merebut dari tangannya. Haleluya. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Haleluya. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Sekali lagi katakan bersama-sama, haleluya. Ku di tanganmu, ku di hatimu. Saya mau nanti ibu kepala berdoa firman Tuhan maju ke depan. Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku Tak
kami boleh mengikuti, mentaatinya, sehingga kami boleh layak menerima jaminan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau sudah memberkati setiap kami dengan firman-Mu di hari-hari yang sukar ini bagi dunia, tetapi kami percaya kami memiliki Bapa yang setia, yang terus menggendong kami, yang terus memikirkan kami, dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur dan kami bangga Tuhan. Kami tidak bisa membalas kasih-Mu. Ajari kami, mampukan kami boleh takut akan Tuhan, dengar-dengaran kepada Tuhan, dan menuruti kebenaran-kebenaran firman-Mu. Ampuni kami dari segala kekurangan keterbatasan kami Tuhan. Kami selalu mau mengandalkan Engkau. Kami selalu menanti-nantikan Roh Kudus diam di dalam hidup kami dan menjadi pemimpin kami kepada seluruh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu, meteraikan di dalam setiap hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah menerima berkat firman Tuhan. Haleluya. Silakan duduk, kita memberikan persembahan. Kita nyanyikan pujian Dia Tak Pernah Gagal. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Allah mulia, Yesusku Allah kuasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Mari kita bangkit berdiri yang sudah memberikan persembahan. Tak gagal karena Dia Allah, Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatan perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Allah mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Sekali lagi nyanyikan pujian ini. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah, amin. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Allah mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Katakan Yesus Raja, Yesus Raja, Yesus Raja, Yesus Raja. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu yang sudah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai selesainya. Biarlah segala pujian penyembahan yang dapat kami persembahkan boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kami boleh terima pada pagi hari ini. Meteraikan, remahkan di setiap hati kami untuk kami jadikan pegangan hidup kami. Karena kami percaya ketika kami berpegang kepada firman kebenaran, di sana ada kekuatan Tuhan yang menyelamatkan kami, baik di dunia ini, bahkan sampai kami masuk dalam kekekalan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus.
kuatkan, mampukan kami untuk menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang setia, karena Engkau Bapa yang setia, yang sudah menopang, menguatkan, memanggil kami menjadi milik-Mu, menjadi domba-domba-Mu, menjadi gembalaanmu ya Tuhan. Terima kasih, kami akan dipelihara dalam kekuatan Tuhan. Demikian juga untuk anak-anak-Mu yang sudah memberikan persembahannya, bahkan yang mengembalikan milik Tuhan. Kami percaya Tuhan akan membukakan tingkap langit surgawi, mencurahkan berkat sampai berkelimpahan di setiap usaha mereka. Tuhan berkati, bahkan jika ada kuasa-kuasa gelap, roh-roh jahat, pencuri-pencuri, penghalang-penghalang berkat bagi umat-umat-Mu, saat ini kami bertindak dalam nama Yesus. Patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Kami percaya bahwa Tuhan sudah berfirman bahwa Tuhan akan memberkati kami. Tuhan akan melimpahkan berkat-Mu mengalir di setiap usaha pekerjaan yang dikerjakan oleh umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang beribadah di rumah masing-masing. Engkau juga berkati mereka ya Tuhan, terutama orang-orang tua kami ya Tuhan yang tidak bisa ikut beribadah di gereja. Tolong topang, kuatkan, sehatkan, sembuhkan mereka. Jika ada yang sakit, kami berdoa dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Kami percaya akan kekuatan kuasa-Mu yang sanggup memberikan kesembuhan yang sempurna bagi umat-Mu, baik yang di rumah maupun yang di ruangan ini. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang melayani di Kabupaten Demak ini. Kau berkati semua, bahkan di seluruh Indonesia ini Kau berkati. Secara khusus kami berdoa dari tempat ini untuk Bapak Pendeta Sionari. Tuhan jamah sembuhkan beliau Tuhan yang sedang dirawat di rumah sakit. Kami percaya akan kuasa kesembuhan Tuhan terjadi dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau berkuasa atas segalanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk pemerintah, bangsa dan negara kami ya Tuhan, dalam menangani akan COVID-19. Demikian juga untuk demam berdarah juga yang sedang terjadi di mana-mana saat ini. Tuhan, kami berdoa Tuhan, berkati pemerintahan kami. Tuhan, tolong mereka supaya mereka bisa memberikan keputusan-keputusan yang tepat untuk penanggulangan Tuhan Corona, bahkan Tuhan demam berdarah ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, sertai mereka dengan hikmat kekuatan Tuhan. Terlebih Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang ada di garda terdepan dalam menghadapi COVID-19 dan demam berdarah. Kau berkati para perawat, dokter, demikian juga TNI, Polri, Satpol PP, bahkan relawan-relawan yang memberikan dirinya untuk menanggulangi ini. Kau berkati mereka ya Tuhan. Selamatkan mereka, jauhkan mereka dari sakit penyakit, berikan juga memberkati mereka, keluarga yang mereka tinggalkan untuk Tuhan tugas mulia ini. Tuhan, kembalikan berkat-Mu atas mereka. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami juga terus berdoa untuk Demak Tuhan. Sekalipun kami mendengar masih terjadi penambahan di mana-mana, kami berdoa Tuhan, selamatkan Demak ini ya Tuhan. Kami masih merindukan melihat ada jiwa-jiwa menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, selamatkan Demak ini, selamatkan Demak ini Tuhan, berkati Demak ini ya Tuhan, karena kami ada di dalamnya. Firman Tuhan berkata, kesejahteraannya adalah kesejahteraan kami juga. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk semuanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan Tuhan yang sudah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, bahkan sampai dengan selesainya. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, terimalah berkat dan anugerah serta sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, oleh pimpinan kekuatan penghiburan Roh Kudus menyertai kita hari ini, besok, bahkan sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kami akhiri ibadah kami pada siang ini. Haleluya, haleluya. Kiranya Engkau